Tujuan penyaliban itu apa? Pertanyaan saya. Jangan pertanyaan saya sederhana. Kau kejang-kejang kau semua. Takut kau Pertanyaan saya sederhana loh. Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana Tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Pengampunan dosa dengan darah yang itu dengarkan itu Chris Gundul. Penyaliban itu tujuannya untuk penebusan dosa. Berarti itu ada menebusan dosa kan? Nah sekarang siapa yang mengajarkan menebus dosa dengan membunuh manusia? Tuhan atau iblis? Jawab. Kan di situ poinnya. Makanya muncul yang saya katakan tadi. Apakah penyaliban ini hadiah dari setan atau hadiah dari Tuhan untuk Kristen Gundul? Janganlah mute kan? Karena kamu ilmu nggak ada, kau diam aja dulu. Tunggu temanmu yang lain. Ya, silakan. Itu bukan hadiah, tapi memang harus terjadi. Iya, kalau bukan hadiah harus terjadi gimana? Berarti harus sudah terjadi. Hadiah itu. Dengan pengganapan sistematis. Jadi pengganapan dari mana? Perjanjian lama bisa validasi dengan perjanjian baru itu. Semua maksudnya apa ini? Maksudnya apa? Kita kan mau jelaskan. Pertanyaan saya kan sederhana, Bung. Pertanyaan saya sederhana. Salib yang terjadi yang Anda imani itu pemberian Tuhan demi keselamatan Kristen atau itu adalah angan-angan tipu daya iblis? Ya, jawab. Itu kasih karunia Allah. Nah, coba kau tunjukkan di mana perintah Tuhan untuk membunuh orang yang benar demi menyelamatkan orang yang berdosa. Satu data aja, satu aja. Iya. Apa itu? Apa itu? Tunggu. Apa itu, Bang? Harus sabar biar lihat. Ya, silakan. Jawab yang betul. Ayo. Ya, ngetik ya. Ini ya ada temannya siapa? Yonatan, Evangelist Nathaniel. Si Dajjal kemarin kayak gini juga. Kita diskusi pakai di Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Tidak ada penyaliban di situ, Bung. Jangan kemana-mana. Cuma Anda kan berdebat. Nggak ada penyaliban di situ. Kelemahan dirimu di situ. Mana ada membahas penyaliban di situ? Begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini sehingga Dia menganugerahkan anaknya yang tunggal, bukan yang tumbal. Tadi Bang Suma kan tanya kenapa itu disalibkan untuk apa? Saya bilang pengampunan dosa. Terus di mana dalilnya pengampunan dosa? Di situ enggak? Tidak ada. Yohanes 3 nomor 16 sedikit pun tak ada membahas tentang penyaliban. Ini hadiah dari Tuhan atau dari iblis? Ya ini dari Tuhan, maka dari Allah. Makanya Dia bilang karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah menganugerahkan anaknya yang tumbal atau yang tunggal? Supaya yang tunggal, bukan yang tumbal. Tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu pengampunan dosa atau bukan? Untuk semua selamat, Bang. Tidak ada hubungannya penyaliban. Coba Yohanes 3. Coba Yohanes 3 nomor 16 itu tolong kau jelaskan di mana di situ terkait dengan penyaliban di atas pohon. Jelaskan. 2 menit. Sebenarnya punya moral ya. Lu sebenarnya senior lah, udah senior ya, tapi moralmu nggak ada. Ngomong bicara moral. Bicara moral. Nggak punya moral. Mendingan Ardiansa, mereka biar junior tapi masih punya moral. Kok bicara moral? Saya tanya samamu. Silakan kau jelaskan Yohanes 3 nomor 16. Apa hubungannya dengan Yesus yang digantung di atas pohon itu? Mana ada dalil di atas pohon? Makanya mulutmu lah. Coba buka masker biar ketahuan mulutmu.
Loh, jadi Yesus disalib di mana? Di Septeng. Harus Bukannya dia di konsisten. atas pohon. Cuma dirimu harus konsisten. Saya itu jemaat biasa, tetap saya bisa pantau. Iya, salib itu artinya apa? Dari mana kau ambil kata salib? Bahaya ini. Orang lu security kok. Kalau lu ngomong Kata jelas, salib itu kau ambil dari mana? Kata salib lu itu. bukan ustad. Kalau ngomong tuh pakai jaga mulut. Kalau kita misalnya menghargai, jaga mulutmu. Dinda Ardiansa monitor. Saya turun aja deh dengan Siap monitor Gurunda. Perlihatkan original teksnya kalau Yesus itu digantung di pohon. Siap Oh Gurunda. itu dibilang saya penghujat. Karena saya katakan original teks sesuai dengan original teks aslinya gitu. Shalom. Arti yang sebenarnya. Wah, bahaya ini. Siap Gurunda. Ya, silakan. Tutup salon, nanti buka sore. Udah turun Ya, saya aja yang jawab Aman, deh. Gurunda. Gak Saya dari apa-apa, tadi kan udah perlihatkan dengar, kan? aja deh. Perlihatkan aja. Ayatnya berapa itu Gurunda? Saya buka dulu ayatnya. Yang mana kita pakai ya? Sebelum Coba ke sana dulu Bang, kita ini aja Markus ulas dari awal. 27 ada nggak ya? Matius berarti Gurunda. Matius coba, apa coba. Markus? Terserah aja. Matius dulu. Yang penting Yesus disalib di pohon. Digantung lah, digantung. Oh siap Gurunda. Sebentar saya cari dulu ya. Matius 27, 34 kali ya, 35, 27, 45. Banyak itu. Ya, dicari dulu ya, biar saya bisa bernarasi singkat ya. Oh iya silakan. Boleh, iya. Jadi tadi pertanyaan Bang Zuma kan tujuan penyaliban gitu kan. Kalau dari sisi manusia yang melaksanakan penyaliban saat itu adalah hukuman karena Yesus ini mengaku sebagai anak Allah. Ya. Jadi itu kan terbukti di persidangan ketika banyak orang datang saksi-saksi di dalam persidangan itu, apakah kamu anak Allah, katanya begitu kan. Lalu Yesus akui, iya aku anak Allah. Makanya itulah hukuman yang setimpal, karena orang yang mengaku sebagai anak Allah itu setimpal dengan hukuman mati gitu. Oh, di mana dalilnya itu, Bang? Di dalam, Orang yang mengaku sebagai anak Allah itu setimpal dengan hukuman mati. Perasaan orang Kristen ini mengaku anak-anak Tuhan semua ini. Kalian mau Bang, dihukum mati semua. Itu Jadi- hanya alasan-alasan, Bang. Coba Anda baca Markus 14 nomor 1. Mereka membuat kesaksian-kesaksian palsu untuk membunuh Yesus. Jadi itu Apa hanya alasan kesaksiannya, Bang? saja. kesaksiannya nggak disebutin kan? Ya itu tadi. No, Dituduh sebagai menyamakan dirinya. kesaksiannya itu karena Yesus dianggap meniadakan sabar. Enggak ada itu kesaksian palsu lagi tuh, kesaksian Tetapi palsu. inti dari Imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari cara untuk menangkap dan membunuh Yesus dengan tipu muslihat. Jadi segala cara dibuat untuk menjebak kemudian Yesus agar ada alasan untuk membunuh Yesus. Itu tak ada, nggak ada, Tapi nggak ada. kan tidak terbukti alasan-alasan yang mereka kemukakan itu kan. Ya betul, oleh karena tidak itulah terbukti. betul. Sampai Berarti akhirnya- berarti Yesus adalah korban salah tangkap. Nggak mungkin, karena Loh, kok kan nggak berulang-ulang Yesus itu kan mau dibunuh berulang-ulang. Kok nggak bukan satu mungkin? itu doang. Tadi Anda Nggak, mengatakan nggak tidak salah terbukti tangkap, nggak salah kesalahan. tangkapnya gini, Tidak nggak salah- terbukti kesalahan, berarti Betul. salah salib. Yang Gini, Bang harus Zuma. disalib ini orang bersalah atau tidak bersalah? Kesalahan Yesus satu-satunya adalah dia mengatakan kebenaran sebagai anak Allah. Itu aja. Itu kesaksian palsu. Orang-orang Saya Yahudi ulangi. juga mengaku sebagai anak Tuhan, anak Elohim. Tak adanya mereka dihukum, nggak ada. Itu hanya alasan-alasan Anda saja. Lantas kenapa Yesus itu mau dihukum mati? Mereka mau dihukum mati karena mereka takut. Yesus mau dihukum mati karena mereka takut bangsanya dirampas oleh orang Romawi. Itu alasannya. No, Mereka tidak salah. mau kalau orang Romawi merampas tempat suci mereka dan merampas bangsa mereka. Maka Kenapa mereka nggak ada sepakat yang bela membunuh. Dalilnya Yesus kalau gitu? Zuma. Maka mereka sepakat Sebentar, membunuh sebentar. Yesus. Gitu loh. Sebentar, kenapa nggak ada yang bela Yesus kalau begitu? Segitu baiknya Yesus sama kamu, sama orang-orang di situ. Dia ngajar mengatakan kebaikan. Justru dia Pilatus menyembuhkan itu orang, yang kenapa? membelanya. Pilatus No, sudah gini, membelanya perhatikan mati-matian. Istrinya Perhatikan Pilatus juga ikut membela. Murid-murid Ya, tidak ya. hadir pada saat itu. Siapa yang membela Perhatikan Yesus? baik-baik. Murid tidak ada.
murid pada Ya. kabur, tak ada yang datang pada saat itu. Jadi Yesus, kalau Anda katakan dia orang yang tidak bersalah, lalu dia yang disalib, berarti salah salib dong ya. Oke, saya ulangi ya. Salah salib Yesus atau itu tidak? begitu baik, melakukan mujizat, ya, pengajarannya baik dan lain sebagainya. Kenapa nggak ada yang belain dia kalau kayak gitu? Ya tidak ada muridnya di situ. Enggak, Si kita orang nggak ini. ngomong muridnya. Begitu banyak orang yang udah dikasih dia makan. Ah. Begitu banyak orang yang sudah sembuh, yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Kenapa nggak ngebelain Yesus? Kenapa nggak membela Yesus? Karena Yesus mengaku sebagai anak Allah. Orang mana percaya Yesus itu anak Allah? Gitu loh Bang Suma. Ngaco. Di mana dalil Ya kan? hukumannya? Dengar, di mana dalil penghukumannya? Orang yang mengaku sebagai anak Allah harus dihukum mati. Sedangkan justru Anda membawa Yohanes 3 nomor 16, Tuhan sendiri yang mengakui, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Berarti orang-orang Yahudi sudah mendengarkan itu. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Katanya suara dari langit dan disaksikan banyak orang. Kok sekarang Gini, dibilang Bang Zuma. menghujat? Yang mana yang Bang betul? Zuma. Kita Mana yang harus betul? bedakan mana perkataan Tuhan dan mana respon manusia. Ya, kan? saya Tuhan mengatakan, dengar. "Bertobatlah." Suara Dengar. dari langit Sebentar. mengatakan, Ya. inilah anakku yang kukasihi. Berarti Yesus Ya. salah nggak kalau mengaku sebagai anak Tuhan? Salah nggak? Enggak salah. Enggak salah. Tapi Nggak kenapa salah. dia dihukum mati? Karena dia salah Gini, Bang Zuma. hukum, Gini, salah Bang Zuma. orang. Justru Kenyataan- itulah kemudian sebentar, saya sebentar. mengatakan bahwasanya Yesus yang betul itu tidak dihukum mati. Yang dihukum mati itu orang lain. Sebentar, gini Bang Zuma. Ketika ya dikatakan yang tadi Anda sampaikan ini anak yang kasih itu terjadi di Sungai Yordan, Bang Zuma, 3 tahun sebelumnya ya. Sedangkan Yesus itu ya di Udah turunin deh, itu di turunin. Yerusalem. Host turunin orang kok so intelek gitu? yang nongok otaknya miring. Turunin. Gimana? Kamu ke Kita gereja timer aja colok Zuma. mantap Timer pendeta. aja gimana? Nggak ada otak. Kita Cuma timer timer aja aja. timer. Siapa lagi? Timer aja gimana? Aku sama Edis terus kau sama si Salib Ardiansa itu. gimana, mau nggak? Dengar, diam, dengar. Edis, dengarkan. Salib itu. Aku sama Edis kau sama Ardiansa, berani nggak? Saya sendiri Kita kalian ngobrol. 10. Saya sendiri. Dengarkan pertanyaan saya. Edis, dengarkan pertanyaan saya. Yang Salib betul itu Edis. yang kamu imani itu Edis, itu hadiah dari Tuhan atau hadiah dari setan? Diatur Jawab. yuk. Alah, siapa Nggak berani dia, Dis. Siapa Nggak kau? berani dia. Dia cuma berani kandang aja ini. Yang lain turun. Nggak berani dia. Siapa yang Nggak takut? berani. Siapa yang Siapa takut berani sama dia? kau? Siapa yang takut? Ya, Apa satu yang lawan saya satu, berani takutkan nggak? samamu? Apa yang saya takutkan samamu? Satu lawan satu. Ya silakan, ayo. Temanya kan sudah dari tadi. Yang lain turun yuk. Turun. Sama halnya kau itu tidak mau berdebat dengan saya. Karena Satu lawan terlalu banyak satu, ayo. syaratmu. Kau terlalu banyak syarat. Yang lain turun. Lari, takut. Lari. Terlalu banyak syaratnya. Yang lain turun. Atur, Pak Iwan. Timer. Kamu takut. Sejak kapan saya takut sama kau? Loh. Loh, Udah kenapa aku bilang nggak kalian turunin yang berdua, lain? saya sendiri. Kau bilang saya takut. Enggak usah, coba aku satu aja. Jangankan kau Suma, nabimu aja aku nggak takut. Ku injak batang lehernya. Udah turunin, anjing ini turunin. Ayak monyet ini turunin. Turunin, ayak monyet. Bagus. Edis kau naik, Edis kau minta permintaan kau naik. Biar ku luruskan lagi tuh tulang-tulangmu kayak yang ku bengkokkan kemarin. Silakan. Naikkan si Edis. Silakan Edis naik. Kau naik Edis, biar Indonesia tahu kapasitasmu ya. Udah ku bilang, kau itu hanya sampah bagi saya. Kau naik sekarang. Kau naik. Naik. Hoi. Naik, ngatur-ngatur, yang lain turun, kasih timer. Apa? Kau punya ilmu apa? Selama kalian masih menyembah anak manusia, selama itu hargamu lebih berharga monyet. Paham? Monyet yang kena kudis, kurap, tumor, apalagi
Kusta itu lebih berharga daripada kau, Edis. Paham? Kau ditakuti pula. Dari dulu kau jadi pacalele buat kan? Nah, sekarang kau naik kesempatanmu. Kalau di Komal Islam itu disiplin. Kau naik sekarang, yang lain diam, kau dengan saya. Temanya penyaliban menurut Islam versus penyaliban menurut Karisteng. Naik, dua arah kita, ayo. Selamat pagi, saudara-saudara terkasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Edis masih ada wabarakatuh. di bawah. Naikkan deh, naikkan. Enggak Enggak ada, Bang. Soalnya kalau kita di Komalnya dia curang, nggak bisa curang. Kalau di sini dia nggak bisa curang. Yang lain diam biar saya hadap. Zuma, kok melayani Edis? Mana berani Edis kalau dua arah, Bang. Udah 9 tahun kenal si Edis, kayak nggak tahu si Edis aja. Ini Kristen juga ini Bang Zuma yang naik Ali 70. Silakan brother. Ya, silakan Saudara Ali. Jangan kesurupan tapi ya. Jangan kata-kata hujatan ya. Silakan dibuka mute-nya Bro Ali. Bro Ali 70. Jadi sekali lagi ya untuk teman-teman Kristen, ketika hanya menguraikan kebencian berdasarkan ketidaktahuan, maka kami akan membuang Anda di tempat sampah terdekat. Menghujat, naik. menghina. Jangan menghujat, jangan menghina. Silakan Bro Ali dibuka mute-nya. Nanti kalian bilang, kamu yang menghina. Enggak, kita berdata. Yesus menyebut orang-orang yang ngaku-ngaku pengikut, tapi bukan Bani Israel dengan sebutan anjing. Itu data, Bung, data. Jadi itu bukan menghina, itu mengingatkan akan kedudukan kalian di mata Yesus. Kalian itu penghuni neraka menurut Yesus, dalilnya ada lengkap. Jadi kami enggak menghina. Kalian disebut oleh Yesus pengikut keturunan ular beludak yang tidak akan mungkin lolos dari api neraka. Lengkap dalilnya di dalam kitabmu. Jadi nggak ada menghina Islam, itu nggak ada, masih di batas kewajaran. Ayo naik. Kebetulan saya belum makan ginjal hari ini, silakan. Edis, naik Edis. Jangan kau ketemu Bang Suma, begitu kau naik, takut, kabur. Yang lain turun. Pakai timer. Itu aja terus. Sepanjang kau di luar negeri, setiap kau ketemu dengan Bang Suma, itu aja terus kata-katamu. Yang lain turun. Apa itu maksudnya? Mau ngapain rupanya kau? Saya naik ke Komal Kristen, tak ada kusuruh naik. Santai turun aja yang Juma, lain. santai. Kalau Malah berani saya suruh- kurum dia. Malah saya suruh kemudian 8 orang saya sendiri. Saya senang malah. Ini yang lain turun. Kita berdua aja. Penyakit lama. Bang Zuma, Edis itu bukan musuh Islam, Bang. Bukan. Ya udah, sekarang sama aku Juma. Sekarang sama aku. Boleh. Tenangkan dirimu. Atur napasmu baik-baik. Ya. Pegangan yang kuat. Atur napasmu. Jangan kesurupan. Temanya tentang penyaliban. Islam mengatakan Nggak perlu. Nabi Isa alaihissalam itu tidak disalib. Yang disalib itu Yesus. Nah, sekarang pertanyaannya, penyaliban itu hadiah dari Tuhan atau hadiah dari setan? Silakan. Bentar. Makan tulang. Dipanggil sama majikan. Nah, itulah. Masih kerja, jam kerja berdebat, majikan panggil. Kampus.
pecat kau kan. Dah pulang ke rumah kau makan ampas kelapa. Gajimu dipotong sama bos kau. Kau masih kerja. Oh, naik ke Komal Islam mau berdebat, mau menghujat pula tuh, dipanggil sama majikan. Pemakan tulang. Apa tuh? Oh, dibilang pemakan tulang sama majikanmu, berarti guguk. Cocok lah itu memang. Udah, Juma. Sekarang aku mau coba nanya kamu ya. Kamu Ya, katanya silakan. hebat ya. Silakan. Coba jelaskan sama saya hakikat Allahmu apa? Oke. Jadi penyaliban itu menurut Islam itu terjadi memang. Tapi yang Nggak disalib nyambung. itu adalah Nabi Isa diangkat, ada Pertanyaanku penggantinya apa? bernama Yesus. Jawabannya apa? Pertanyaannya sekarang adalah siapa yang menghadiahkan penyaliban ini kepada Kristen? Setan Inilah atau gurunya Tuhan? Silakan jawab. Gurunya kalian ditanya nggak sanggup jawab. Banyak lari-lari. Ini gurunya kalian. Ini. Saya ikut Ini orang tema hebat dong. kalian. Saya ikut tema dong. Dihajar Saya sama ikut Jeff tema. Colby. Saya ikut tema Jeff dong. Colby sedetik Tema bisa. sudah ada dong. Tema sudah ada kan. Jangan sok pinter Juma. Tema jangan sok sudah pinter. ada. Itu Oke? majikanmu manggil tuh, majikanmu Jawab tuh, pertanyaan anaknya saya. minta diceboin tuh. Jawab. Jawab. Majikanmu manggil. Jawab pertanyaan saya. Majikanmu Mana manggil. pertanyaan tuh. saya? Mana jawab? Majikanmu Jawab. manggil. Jawab. Majikan Saya, siapa? kan- saya sudah Katanya jawab. majikan. Saya sudah jawab. Ini Tuhan saya kami menyelamatkan Nabi Isa. Yang disalib itu namanya Yesus. Pertanyaan saya balik. Botol, Penyaliban nggak nyambung. itu. Cuma penyaliban itu. Cuma botol, nggak itu nyambung. Hadiah Tuhan untuk Kristen atau itu hadiah setan untuk Kristen? Jawab. Ini ya. Jadi kalian belajar ya, belajar sama Jeff Colby ya. Nih dengar. Cuma hakikat Allah itu apa? Jawab. Gak usah diladenin nih bang. Bocil Sudah ini si kuladenin. Jack. Si Jack Kata ini. sudah kuladenin. Giliran saya yang bertanya ke dia. Gurundamu. Giliran saya bertanya, penyaliban itu hadiah dari setan atau hadiah dari Elohim? Nggak nyambung. Gak mampu dia kan? Gak nyambung. Cuma botol. Emosi dia, emosi, emosi dia kan? Silakan Ardian. Dah turunin. Gurundamu Kalau nggak ada ilmu, turunin. Cuma nggak Ngapain? sanggup jawab. Turun kau ke gereja, colok pantat pendeta, habis itu jilat tanganmu. Mudah-mudahan dengan seperti itu kamu bisa waras. Ingat tema ini ya, ini penyaliban. Penyaliban itu adalah kunci keselamatan onyeng. Tanpa penyaliban onyeng tak ada apa-apanya. Karena adanya penyaliban, onyeng mengaku sebagai anak Tuhan lah, anak-anak pilihan lah, anak-anak surga lah, dan seterusnya. Karena penyaliban. Maka ini yang harus menjadi acuan utama. Umat Islam berbicara penyaliban. Bahwa bukan Nabi Isa yang disalib, tetapi orang lain yang disalib. Nah, ternyata yang menggantikan Nabi Isa namanya Yesus. Sekarang permasalahannya adalah salib itu hadiah dari Tuhan untuk keselamatan onyeng, atau itu adalah propaganda iblis penyaliban itu. Ada tema, tuh ada tema. Kalau kamu mau membahas mengenai Tuhan, bahaya. Bahaya Tuhan kau. Tuhanmu lewat naik sepeda, lempari sendal jepit, bisa jatuh dia nanti. Oleng sepedanya. Bagus kalau di situ nggak ada kubangan sapi. Kalau ada kubangan sapi, jatuh dengan sepedanya masuk kubangan sapi. Gimana tuh? Keluar dari kubangan kerbau, penuh lumpur badannya, nggak ada air. Kering itu jadi masker. Jalan masuk kota ditertawakan Tuhan kau itu. Ini apa ini? Mandi lumpur. Manusia milenium atau apa ini? Ya, jangan kau bawa-bawa Tuhanmu. Jangan. Tuhanmu bisa sakit gigi, kena lever. Ya, bahkan Tuhanmu bisa tumbuh seperti pohon bonsai.
Kalau dia tidak sempat netes selama 2 tahun, tak berkembang tulangnya. Menjadi apa dia itu namanya? Manusia tuyul, manusia kerdil. Jangan kau bawa Tuhan dulu. Itu penyaliban aja dulu. Sesuai dengan tema gitu. Ini kan 2 area ini. Tentang penyaliban. Islam, Kristen membahas penyaliban. Kalau di Islam penyaliban itu adalah orang yang digantung bagian solve, bagian pusat ke pohon. Oke? Nah, kalau di kamu menurut bahasa aslinya Tuhan kau itu digantung di pohon. Begitu. Silakan. Ya, silakan Ricky. Selamat Raki ya. Selamat siang menjelang sore. Salam Tuhan makhluk. Silakan brother. Dibuka mute-nya silakan. Halo, selamat siang. Oh, ternyata sister. Ya. Silakan sister. Bang Jum mau tanya dong, tadi sekilas lewat ini live stream dengar kalau Bang Juma bilang Yesus itu digantung di pohon tuh. Dalilnya Iya, betul. boleh tahu nggak Bang? Boleh. Siap. Dinda Ardiansa silakan. Sudah siap Gurunda, sudah siap dari Oke. tadi. Oh ya. Ya, suaranya nih agak-agak gimana gitu. Gimana ya Bang ya? Ya, Ini silakan. host, kenapa nggak digedein host? Udah. Host, Sudah wes. Nah, bukan. oh iya, aku ngerjain Bang Fandi aja. Iya. Ini kisah para Rasul 5, Oke. nomor punggung 30. The God of our father raised up Jesus whom you murdered by hanging on a tree. Tree ini apa? Ini bahasa Inggris dari apa ya, King James ya atau New English Version? Iyalah, King James ini gimana sih? Oh oke, sebentar saya cek sebentar boleh ya? Nih, ini Ya. King James, New King James Version. Nih. Oke. Nanti New bisa King masuk James. juga ke bahasa Yunani yang aslinya. Oh siap Gurunda, siap. Pasti Gurunda, siap. Ini sudah ada yang aslinya Gurunda. Mantap sekali. Crema Santes. Nah, atau Sulon. Sulon, betul. Di sini Ya. sulonnya, ini crema santesnya itu digantungkan Gurunda, digantungkan. Ya. Berarti gelantungan di pohon gitu ya Bang ya? Ini hanging on a tree. Iya, lihat original teksnya gitu tuh. Enggak Iya. sama pohon tuh. Saya boleh Kata salib itu kan dari Al-Quran, tidak ada di Bible asli, nggak ada. saya barusan cek nih Bang. Saya boleh argumen nggak ya? Boleh. Oke, saya tunjukin deh sebentar ya. Ini kameranya gimana ya? Oke. Nah, karena kebetulan saya cukup bagus ya, bukannya mau sombong, cukup bagus menilai IELTS saya. Trees itu di based on Oxford language. Trees itu bukan melulu maksudnya pohon Bang. Trees itu a woody perennial plant typically having a single stem. Yang kedua juga jelas a wooden structure of part of structure. Jadi just because it's written tree doesn't mean it's a tree. It's not literally tree. Itu ada makna idiom di dalam bahasa Inggris. Jadi Oke, tree itu bisa dikatakan kayu atau original batang teksnya apa? Original teksnya apa? trees dari versi King Original James text. Version. Bahasa Yunani aja. Bahasa Yunaninya original teksnya itu sulon. Apa definisi sulon? Soal Inggris tanya Yunani. Iya. Nih, baca. Kalau mau manuskrip saya bukakan manuskrip. Amazing. Kau siksa diriku, sayang. Sama Bang, itu harus paham kenapa ada idiom gitu. Enggak, Jadi biar- ini coba dibaca ini. Ini coba dibaca. Iya, exactly. Itu namanya idiom. Bahkan di Enggak, bahasa Yunani juga itu bisa idiom. Ini bahasa apa ini? Ya udah sih, saya cuma mau ngejelasin Enggak, itu ini aja. bahasa Jadi apa? kalau Wih. mau belajar idiom, biar nggak bodoh-bodoh amat. Malu Bang, jadinya malu. Yang ngerti bahasa Inggris ketawa. Aduh bacot, disuruh baca aja malah Iya Bang, cepres. yang bisa bahasa Inggris itu jadi ketawa ini. Orang-orang bodoh ya. Baru Ya udah ya. orang Yahudi ternyata pakai bahasa Inggris.
Ternyata orang Yahudi saat itu pakai bahasa Inggris. Sengaja, mohon maaf Gurunda, sengaja saya buka KJV biar agak lebih panjang Gurunda. Mohon maaf. Iya tahu, saya paham, saya ngerti. Lanjut Gurunda, tafadhol. Iya, biar mereka bisa pintar sedikit maksudnya. Malu, aku malu. Pada kitab sendiri Kok yang diubah? tak ada Syairnya kok kata diubah, Bang? salib, yang ada kata sulon, artinya pohon. Tuhanmu mati digantung di pohon. Nah, itu juga timbul pertanyaan, Bang. Itu kan ada kata pohon, ya kan? Nah, pohonnya itu pohon bonsai atau pohon pepaya, Bang? Toge. Pohon toge. Pohon toge yang sudah hidup bertumbuh kira-kira 4 hari. Tak akan pernah bisa tanpa Al-Quran kalian itu cupu. Salib ambil dari kata Al-Quran. Hilang kata salib yang muncul pohon. Berarti kalau dimunculkan aslinya, arti kitabmu itu pohon. Terkutuklah. Coba, Dinda Ardiansa. Siap, Dinda Ardiansa. Siap Gurunda. Baca Galatia 3 nomor 13 dengan menggunakan kata pohon. Oh, siap Gurunda. Galatia 3. Ya, nomor 13. Tolong deh, supaya kamu gak ngantuk. Siap Gurunda, siap. Kristus. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu pohon. Yesus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu pohon. Gurunda, izin barangkali teman-teman nggak percaya Gurunda. Aku punya leksikon Gurunda. Aku punya leksikon, punya kamus apa namanya? Namanya bahasa Bugis. Bahasa Yunani, studylight.org. Di sini ada sulon ya teman-teman. Ini jadi di awal tuh leksikon, Bible leksikon ya, tuh Bible leksikon. Di sini huruf-huruf hijaiyah. Huruf-huruf hijaiyah. Di sini sulon ya, sulon teman-teman. Artinya apa? Apa tuh? Pohon. Tree, wood, kayu, pohon, pohon. Sulon ya. Bukan salib Gurunda, bukan salib. Ya salib itu kan cuma di Al-Quran. Iya betul. Salib itu artinya apa? Artinya apa? Mengeluarkan lemak dari tulang. Itu salib. Betul Gurunda. Tapi kalau tree ini artinya apa ya? Kita cek dulu tree. Artinya tree ini apa ya? Kita cek dalam tree ya. Tree artinya Afan Gurunda. Lanjut. Bible yang terjemahan lainnya juga ditulis pohon loh, Bang. Iya. Ini coba. Menderita kalian. Nah, ini yang WBTC ya. Galatia 3:13. Bila tubuh manusia digantung di pohon ya, pada pohon. PMD ini juga digantungkan pada pohon. Oh, berarti zaman dulu kalau baca itu Tuhannya matinya di pohon berarti ya. Tersiksa. Tanpa Al-Quran kalian mampus. Jangan menghina katanya. Apa yang kuhina? Kau katakan Yesus itu digantung di pohon. Cahayu. Lain kali kalau melihat itu pakai mata, jangan pakai gigi.
Aduh, parah. Kalian itu tertolong dengan ajaran Al-Quran. Tertolong kalian itu. Untung ada Al-Quran. Kalau tidak, mampus kalian semua itu. Kelihatan sekali kalau kalian itu agama dari barat. Lucu ya. Berarti ini lambang-lambang di gereja itu gimana Bang Zuma? Penyalipan itu apa nggak jadi pepohonan apa gimana? Ya harusnya pohon. Kalau dia masih merujuk kepada salib, kata salib, mereka keliru gambar itu. Karena salib itu cuman diikat pada bagian sulbi, tulang sulbi. Artinya diikat, pinggangnya saja bagian pusat itu diikat ke batang. Nah yang terjadi tangannya dipaku kiri kanan, berarti bukan salib itu. Itu bukan salib. Lagian kalau salib itu jelas sekali ya, di dalam Al-Quran itu maknanya mengeluarkan lemak dari tulang. Salib itu bermakna mengikat seseorang untuk dibunuh secara perlahan. Yang diikat bagian mana? Bagian punggung, bagian tulang sulbi, di batang kayu. Itu. Nah sekarang bagian badan yang paling banyak lemaknya itu yang mana? Tangan atau di perut? Yang paling banyak lemaknya di perut. Di perut. Maka ketika ada penyaliban artinya mengikat perut atau mengikat lemak. Jadi yang bagian perut ini bawah pusat itu diikat ke batang pohon yang ada di belakang. Itu baru salib. Kalau yang mereka gambarkan itu ya seperti orang mau jemur ikan kering. Ada ikan besar mau dijemur supaya kena matahari ya dibuka semuanya, habis itu dipaku pinggir kiri kanannya. Itu baru cocok pohon. Kalau salib itu nggak cocok. Kayak gambarku ini ya Bang. Kayak gambarku ini kah? Itu bukan salib itu. Itu bukan salib. Pokoknya yang melintang palang itu cross, bentuk cross itu bukan salib. Yang dikatakan salib itu pohon berdiri satu tanpa ada batang kiri kanan, nggak ada. Itu salib. Seperti itu. Kalau yang mereka perlihatkan bentuk cross itu hukuman Romawi. Itu hukuman Romawi. Sementara sejak dari Mesir kuno sampai kepada Yerusalem, orang itu digantung di pohon. Itu baru betul. Dalam arti kata, itu baru kena terhadap penyaliban. Orang yang disalib itu di pohon, batang atau kayu. Nah, jadi kata salib dengan apa yang mereka gambarkan hari ini itu keliru. Harusnya itu tadi. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu pohon. Malu kan? Nah. Bang Zuma, sebenarnya marah-marah. Ya. Marah-marah dia di bawah, marah-marah dia. Biarin aja. Kita nyanyiin aja lah. Ya, jadi sebenarnya kayu di situ juga itu tidak cocok. Harusnya langsung aja terkutuklah orang yang digantung pada pohon. Nah itu baru betul. Karena pohon itu sudah pasti kayu. Benar nggak? Ada nggak yang pernah mendengarkan pohon listrik? Nggak ada. Pohon sayur? Nggak ada. Jadi kalau dikatakan kayu pohon itu pemborosan. Kata sulon itu cocoknya memang pohon. Jadi terkutuk sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada pohon. Nah itu baru betul. Ya. Ada. Selamat. Ada lagunya itu Bang. Ada lagunya itu. Masa kecil saya dulu. Di bawah pohon pepaya, diriku merasa sedih. Tak terasa air mataku. Bang, bisa gedein bentar nggak Bang? Soalnya tadi ada yang typing gambarnya dong gitu ya. Ini kah? Patung Yesus yang tua dan kayu di pohon kayak gini kah? Ini ya udah pohon tapi tangannya ngapain melintang kayak gitu? Orang kalau dia masih melintang kayak gitu berarti dia masih hidup, masih sempat mengatakan hawe jangan lewat hawe. Kalau dia sudah mati atau pingsan tangannya
terjulur ke bawah dengan tangan dan kaki, kepala juga terjulur ke bawah. Kalau yang kayak gini-gini bukan, itu kayak orang orang ini, orang tiup sumpritan. Nah, ini dia Bang Zuma, ini dia, ajar nih, samping tete. Jangan, guru saya ini, jangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari makan. Oh ya, sahabat-sahabat sekalian saya mau promo ya. Alhamdulillah Peta Lembu ini buka restoran, saya katakan restoran cukup besar, lumayan ya, eksklusif, bersih, kinclong, di tengah-tengah kota, di jantung kota Makassar. Jadi teman-teman yang ada di Goa, Makassar, Maros, silakan makan siang di sana, makan malam, makan pagi atau apapun itu. Di sana menunya lengkap. Ada sebuntut, ada ada bakso, ada lontong sayur, ada bom-bom rica-rica. Pokoknya lengkap di sana. Silakan. Jalan Lama Dukeleng nomor 9. Nah, nanti juga akan kita pusatkan setiap ada kegiatan-kegiatan API atau MMCI, kita akan nongkrong di sana. Teman-teman 2-3 lantai. Hari pertama ya, gratis. silakan. Anda hari pertama gratis kan? Alhamdulillah kemarin hari pertama sudah grand opening saya gratis. Masya Allah, luar biasa. Bayangkan, kita bayangkan aja dulu. Bayangkan, 1, 2, 3, dah selesai. Jadi yang menjadi apa istilahnya itu? Keep tukang masak, keepnya. Chef bang, chef. Oh, chef. Sorry. Itu didatangkan langsung dari mana? Singapura. Dari Singapura. Bukan di Singaparna bang. Bukan dari Singaparna, bukan. Singapura, betul, Singapura yang memasak luar biasa, Masya Allah. Bayangkan yang di samping saya itu makan ya kan. Habis dia makan, dia jilat tangannya. Sampai siku-sikunya dia jilat semua itu. Saking nikmatnya. Sampai di siku. Nah, suaminya makan di sebelahnya, sikunya suaminya juga nyebrang sampai sebelah. Saking nikmatnya itu. Gila betul. Silakan dicoba teman-teman yang ada di Makassar. Ya. Izin tanya bang. Tadi abang menyebut bom-bom rica-rica, itu masakan apa sih bang? Ayam kalkun di rica-rica. Apa nasu plekok? Bukan. Apa namanya itu bang? Kanda. Agar ya senero yang cawiwi apakah namanya itu? Nasu plekok. Cocok yo. Hah? Plekok. Itu bahannya apa? Ayam kalkun atau bebek? Jadi banyak itu bebek. Bebek. Kalau biasa tuh lomboknya itu kira-kira sekitar 1,5 liter. Wah keren, manis ternyata ya. Untung saya nggak coba kemarin. Ini saya mau usulkan ke Peta Lembu, menunya nanti ditambah lagi. Saya akan mensuplai jantung gajah dari Thailand. Jadi teman-teman yang mau makan coto jantung gajah silakan aja datang sana. Insya Allah dijamin enak, nikmat, halal gitu. Tempatnya luar biasa, dekat Pantai Losari. Nanti Bang Palopo juga mau masukkan resepnya nasi goreng Jepang. Kalau saya nggak usah itu, cukup saya titip kingker. Titip pajang kingker di sana. Kingker. Mantap itu. Wajib. Kingker saya dong. Dipajang di sana. Pajang aja, nggak usah pesan, nggak apa-apa. Oke, teman-teman. Tinggal tunggu Abu Lukman. Iya, dia lagi di PLN Maros. Karena Sabtu ini peletakan batu pertama kan dah di perumahan. Oh iya, siap. Sibuk beliau. Izin sebentar, guru-guru, Bang Zuma izin bentar ya. Mau nutup yang di YouTube. Ya, makasih banyak buat teman-teman yang di YouTube Natalia Iriani. Saya tutup dulu video kali ini. Insya Allah kita ketemu lagi di live-live selanjutnya. Saya mohon maaf bila ada salah-salah kata, itu semua datang dari saya. Namun bila ada baiknya, itu semua hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan menolak kebenaran, memulai dengan buka hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
penutupnya kurang lengkap itu. Sekarang Kalau benar pertanyaannya- datangnya dari Allah, kalau salah datangnya dari host. Gitu Kak Natali. Sekarang Iya, biasanya gitu sih. Yang salah itu host pokoknya. Datangnya dari bom-bom yang salah. Aku izin pamit ya semuanya, guru-guruku di sini semuanya, Ya. Ustadz Ali, Bang Zuma, Makasih. Bang Pandi, Bang Romo, Bang Romo. Romo udah Bang Romo lagi ya. Gimana ini? Bang Ardi, Pak Peta Lampu, makasih semuanya. Aku pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangankan lawan Bang Zuma, Van, si Edis tuh. Lawan si Laban, saya yakin mencret itu si Edis itu. Si Laban, Pak Laban itu. Tahu kan Pak Laban kan? Tahu kan? Tahu lah, Kristen Makrifat. Nah, iya, tadi dia itu kan di Komal Tritunggal. Satu room emosi semua karena Pak Laban, Van. Ada videonya lagi? Ada dong. Iya. Sebulan terakhir ini masih ready bang. Allahu Akbar, Masya Allah. Mau-maunya orang ini menyembah makhluk yang digantung di pohon. Habis pikir. Apa kek? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bang Goto, mungkin ada yang mau disampaikan, silakan Bang. Ya, apa yang mau disampaikan nih, tidak ada teman dari sebelah. Nanti terkesan monoton lagi berulang-ulang tuh. Tidak ada yang baru. Iya. Kalau begitu kita tunggu ya. Host, kerja host. Siap. Host. Siap. Assalamualaikum. Udah. Noise Bang Peta. Bungkus-bungkuskan Bang Zuma. Ya, Bang Zuma pengen tahu nggak tema yang diusung oleh Pak Laban tadi? Apa itu? Dia bawa Yohanes 1:14 Bang. Firman Iya. itu sudah menjadi daging dan diam di antara kita. Mana sekarang? Mana sekarang dipertanyakan sama Pak Laban, ngotot itu. Si Justin marah-marah sampai mengatakan Laban goblok, katanya ini itu dan lain sebagainya. Ya pokoknya lucu lah, lucu. Parah mereka kalah sama Laban. Bang Zuma izin, Kanda, ini ada informasi juga dari teman-teman, ada akun palsu yang menggunakan akun Bang Zuma. Fotonya sama dengan foto profil Bang Zuma yang ini ya. Dia menyampaikan kepada orang untuk kalau mau daftar API itu 250.000. Mungkin bisa Bang Zuma sampaikan juga ke teman-teman supaya jangan gampang tertipu daya. Silakan Bang Zuma. Iya. Kenapa nggak sekalian pinjol paket fotoku? Allahu Akbar. Jadi sahabat-sahabat sekalian, masuk API itu syaratnya cuma satu, waras. Gak ada itu bayar-bayar pungut biaya di API, nggak ada. Nggak boleh. Saya katakan haram hukumnya orang masuk API itu pakai bayar, tak boleh. Ya, syaratnya cuma satu. Lapor ke Bang Ardiansa, Bang, saya waras Bang, mau masuk API. Ah udah masuk. Kalau ada yang bayar-bayar berurusan dengan saya. Kalau ada yang bayar-bayar. Itu dia. Bahaya itu. Kalau beliau yang sudah turun tangan itu bahaya. Ya harusnya memang Peta Lempu dan timnya yang harus turun tangan kalau ada yang kayak gitu. Bahaya itu kalau ada yang mengatasnamakan Bang Zuma bayar-bayar masuk di API, jangan. Bayar di API itu kalau beli skincare gitu dong. Beli skincare baru bayar. Ya sekalian saya sampaikan pada teman-teman bahwa kalau seumpamanya ada orang-orang yang di luar sana pengen mendaftar dengan API, kemudian ada mengatasnamakan Bang Zuma ataupun yang lain atau Pak Sekretaris, kemudian dengan uang silakan DM saya, ya, karena itu sudah mencoba memanfaatkan organisasi itu untuk kepentingan pribadi dan
Itu tidak ada dalam api, tidak ada tempatnya di api orang-orang yang seperti itu. Ya, kita di sini berjuang bersama untuk kepentingan umat, membentengi umat Islam dari pemurtatan, kemudian kita melawan subhat-subhat mereka. Itu daripada misi-misinya kita api. Ya. Betul sekali. Terus yang kedua, Gurunda, saya menarik tadi yang siapa tadi itu yang Kristin ya? Itu yang menyangkut masalah Yohanes 3 ya, Yohanes 3:16 ya. Iya. Ya, Lucu inilah itu. anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah, sekarang pertanyaannya, itu pada saat dia mati atau pada saat dia diturunkan ke bumi? Nah, Bumi kalau saya menangkapnya, mereka mengartikan ayat itu pada saat penyaliban. Itu nggak nyambung. Ya. Iya. Karena di situ Harusnya dikatakan anakku yang tumbal. dia kan akan memperoleh hidup yang kekal. Berarti dia akan memperoleh keselamatan dunia dan akhirat. Berarti dia pada saat dia diturunkan ke bumi untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Bukan begitu kira-kira, Gurunda? Betul sekali. Iya. Bagaimana Pak dosen? Coba dosen. Inna kaida syaitani kana dha'ifan. Tipu muslihat setan itu lemah. Yang menguatkannya adalah orang-orang mereka ini yang membuat dia kuat. Apa yang diuraikan Al-Quran itu benar-benar nggak meleset. Apabila roh kebenaran itu datang, dia akan menerangkan, ya, dia akan menerangkan segala sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang, bercerita sesuatu yang akan datang. Nah, betul. Wa kanal kafiru ala rabbihi zahira. Itu jelas sekali. Ya, silakan Kanda. Bukankah roh penghibur itu sebenarnya apa, penghibur di situ? Bukan roh. Iya. Yang aslinya. Kalau di Yohanes 14:16 di situ seorang penolong. Ya, berarti manusia. Penolong, kan? Ya, manusia. Yeah. Kalaupun dia dikatakan roh, itu juga tidak salah, Kanda. Kalau dikatakan ya karena belum lahir kan? Ya, dalam masih hidup manusia itu kan terdiri dari roh. Kita ini makhluk roh yang kemudian disisipkan dalam biologis. Maka biologis yang berasal dari tanah ini bisa hidup. Kita ini makhluk roh. Makanya saya bilang juga sama Ibu Darni kemarin waktu saya diskusi sama dia, bahwa kalau begitu saya juga Tuhan dong, kalau begitu. Karena di dalam diri saya terdiri juga 3 unsur. Iya. Tubuh, roh, dan jiwa kan. Berarti saya juga Tuhan begitu. Saya juga Trinitas kalau begitu. Artinya Tuhan mereka jadi rame. Iya, betul. Jadi rame Tuhannya. Woi, ada Pak Ketum juga ya? Assalamualaikum Ada. Pak Ketum. Makanya tadi saya lagi tidur, karena jarak antara HP dengan saya itu 46 km lebih. Saya dengar beliau bersuara, segera saya raih HP, saya masuk. Gurunda di mana nih, Kak? Beliau di rumah. Pagi tadi udah jadi korban, Bang. Bahas perceraian tadi di sini di pagi. Orang Kristen mengatakan tidak ada solusi. Di Kristen dan Katolik itu nggak ada solusi. Kalau sang istri mendapatkan KDRT tidak dinafkahi lahir batin, nggak ada solusi. Apa solusinya coba? Nggak ada. Ya, kalau misalnya dia dapat salah satu dari mereka selingkuh, itu gimana solusinya? Maafkan. Ceraikan, Bang. Diceraikan. Oh iya, bisa ya. Iya, kalau salah satu di antara mereka ada yang selingkuh, ceraikan gitu. Tapi setelah bercerai tidak boleh menikah lagi sampai mati.
Berarti menjanda selamanya. Iya, kalau pihak perempuan yang berzina, lalu kemudian diceraikan oleh suaminya, si suami ini boleh menikah lagi. Sementara si Kalau begitu, perempuan tidak kering boleh. dong artinya. Kalau tidak boleh menikah lagi. Bukan kering, gersang. Nah, ini Bang Blender yang cocok kalau kasus itu. Kanda peta bisa di mute dulu Kanda peta kalau habis ngomong supaya tidak noise tempatnya ribut kali. Enggak Oh, kok. iya, Enggak ribut di sini kok. Di host aja. Ada Ulina itu di bawah, dijambak aja host. Iya, Ulina di siap, bawah, siap. Kristen di host. Ya, lanjut. Mumpung Siap, ada Bang siap. Zuma nih. Ulina. 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 Silakan Ulina, kirim namanya permintaan bagus. Ulina naik. Kita bincang-bincang. Bagus. Sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Emang lemah. Setan itu lemah. Tipu dayanya lemah. Kayak nama pohon ya Bang, pohon berasal dari Kalimantan ya, Ulina ya. Iya, kayu ulin. Oh bukan Ulina Bang, bukan. Urin. Oh tak pikir kayu Ulina. Kenapa emang dia? Mas Ulina ini ngapain dia di bawah? Oh, dia beberapa hari yang lalu bilang kalau saya mendapatkan KDRT tidak dinafkahi lahir batin, maka saya akan minta cerai, katanya gitu, Bang. Oh. Aku tanya lagi, loh, kalau kamu minta cerai kan nggak boleh menikah lagi, terus melampiaskan kebutuhan biologisnya gimana? Ya gimana lagi kan gitu. Ya kita nggak munafik lah gitu kan. Ya begini. Wih, Beli jajan. Ulin itu apa? Cewek? Cowok? Cewek Bang. Oh, Ulina. cewek. Iya. Ayo Mas, naik Mas. Ngobrol-ngobrol kita Mas. Nah, udah dibilangin cewek kok dipanggil Mas. Halo, selamat siang saudara-saudara. iya siang. Dari Islam. Iya. Selamat siang. Gimana Mbak? Apa kabarmu? Panjang gimana? Kabar? Iya, Baik. baik. Posisi di mana? Posisi di hati yayangku. Mati meja. Yayangnya lagi di mana? Lagi duduk manis, lagi santai, lagi menikmati cemilan gitu loh. Oh iya. Oke. Mantap. Ya, silakan Ya, gimana? Mbak Ulina. Kita diskusi ringan atau diskusi berat? Kalau saya sih, kalau tentang kebenaran oke-oke aja. Mau tanya apa tanpa penghujatan, tapi oke aja, nggak apa-apa. Yakin Tapi itu? kalau untuk keributan, untuk penghujatan, no way, aku nggak mau. Iya, aku juga. Bukan jurusanku. Samanya kita. Iya, nggak jurusanku. Jadi kita diskusi apa ini? Ngomong-ngomong, ini Bang Juma ya? Iya. Oh, yang ini. Bukan, Mukidi. Sudah tahu Bang Zuma kok masih ditanya. Aduh, Bang Romo. Jangan terlalu tegang dong. Santai. Iya. Aku kan belum pernah ketemu dia, jadi aku wajar dong nanya kan? Iya, nggak apa-apa. Kelihatannya Mbak ini orang Aku Bandung ya? bilang jendek Kok ini, dialeknya sorry mirip ya, kali. pamit deh. Jendek ini katanya. Orang Bandung asli ya, Mbak? Kenapa? Bandung asli ya?
Oh Orang salah Bang Jimmy. Enggak, saya orang Batak saya. Kok dialeknya kayak orang Bandung? Baru kali ini aku dibilang orang kayak orang Bandung. Macam mana pula, bah. Serius? Serius orang Medan? Yoi. Ya Allah ya Karim, kok kayak orang Sunda kali. Ini asli apa ya? Buat mau ngapa ya? Apa namanya ya? Ya, udahlah. Ya, ayo kita diskusi apa nih? Tadi saya mau ngomong Bandung ternyata bahasa Sunda, tapi ternyata orang Medan.